Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Renungan firman Tuhan pada kesempatan Paskah hari ini, di tahun 2020 ini, mari sama-sama kita akan membacakan Alkitab dalam Ibrani pasal 12 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tema hari ini adalah tentang hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Akhir-akhir ini dunia sedang mengalami berbagai macam goncangan. Dan kenapa goncangan itu bisa terjadi? Karena kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, goncangan terjadi, Tuhan ingin melihat sejauh mana kemurnian iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita kepada Tuhan. Dan goncangan ini bukan terjadi hanya kepada dunia atau kepada orang-orang berdosa saja, tapi sebagai anak-anak Tuhan juga akan mengalami goncangan-goncangan ini. Dan goncangan ini membuat orang rasa takut dan khawatir menghadapi hidup dan hari-harinya. Tapi kita percaya bahwa kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita tinggal dalam kerajaan Allah yang senantiasa menaungi kehidupan kita untuk kita terus bertahan di tengah goncangan ini. Di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 11 itu menceritakan bagaimana krisis ekonomi yang terjadi pada zaman Ishak. Sampai-sampai dia mencari solusi dengan tidak mengakui Ribka sebagai istrinya. Namun dia mengakunya sebagai saudara. Ishak takut kalau penduduk kota itu membunuhnya untuk mendapatkan Ribka. Bagaimana dengan kita? Apakah dengan ketakutan, apakah dengan goncangan ini membuat kita harus lari dari hadapan Tuhan? Apakah dengan goncangan ini membuat kita ini mulai mencari cara jalan kita sendiri? Di dalam Matius 26 ayat 31, di situ pun murid-murid Tuhan Yesus mendapat goncangan yang hebat ketika Yesus sedang diadili. Sampai-sampai Petrus menyangkal, Yudas mengkhianati. Terjadilah goncangan yang hebat. Bahkan murid-murid yang lain lari tunggang langgang. Bagaimana dengan kita? Adakah goncangan faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, jabatan, keuangan saat ini terjadi? Kita harus menyangkal, kita harus meninggalkan Tuhan Yesus, dan kita harus lari dari jalan Tuhan. Percayalah bahwa ternyata dalam kitab Ibrani ini menjelaskan kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ayub mengalami goncangan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sampai-sampai ekonominya habis, kesehatannya itu dia mengalami penyakit yang luar biasa. Di bidang sosial sahabat-sahabatnya meninggalkannya, bahkan keluarganya meninggalkannya, istri sendiri meninggalkannya. Tapi Ayub kuat menghadapi goncangan. Kenapa? Karena dia tahu dia tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan dan Tuhan kuatkan dia untuk menghadapi segala sesuatu. Ibrani 12 yang kita sudah baca tadi. Kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang Tuhan butuh adalah marilah kita beribadah. Marilah kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Marilah kita perdalam rohani kita. Marilah kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Marilah kita cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena semua goncangan akan terjadi. Semua yang kita hadapi kan dunia akan terjadi. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Momentum Paskah ini menjelaskan dan membawa kepada kita semua bahwa dengan korban Kristus, Dia mampu membebaskan kita. Membebaskan dari rasa takut, rasa khawatir, apapun yang kita hadapi di tengah dunia ini. Momentum Paskah inilah adalah momentum yang luar biasa bagaimana Kristus dia korbankan hidupnya untuk kehidupan kita sehingga kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh goncang, segala sesuatu boleh goncang, tapi dalam Tuhan Yesus ada pembelaan sehingga dalam Mazmur 91 ayat 7 dan 9 berkata demikian. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Apapun yang terjadi, ribuan boleh banyak berguguran, tapi orang yang dalam Tuhan, Tuhan kasih perlindungan, ada penyertaan, ada pertolongan. Dengan Paskah ini, Yesus yang rela mati untuk kita, untuk menolong dan memberkati kehidupan kita, untuk memulihkan kehidupan kita. Seberapa berat goncangan yang kita hadapi, Allah sanggup memulihkan setiap luka hatimu, menyembuhkan sakitmu, mencukupkan kekuranganmu, dan memberikan kekuatan di tengah kelemahan. Percayalah, kalau tinggal bersama dengan Tuhan, karya Tuhan yang ajaib akan menyertai kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.